Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zihratul Humairo dengan NIM 64230186. Perkenalkan, nama saya Sekar Aulia Ramadanti dengan NIM 64230151. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Helena Stulenberg Paba dengan NIM 64230948. Di sini kami akan eh, menjelaskan pelaksanaan keuangan warisan dengan menggunakan aplikasi Poems ID. Salah satu upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaannya yaitu dengan keputusan investasi. Keputusan investasi adalah tindakan ketentuan perusahaan dalam mengambil keputusan saat membelanjakan dana perusahaan untuk membeli aset tertentu dengan tujuan agar aset yang dibeli bisa memberikan keuntungan di masa depan. Salah satu upaya yang dapat dipertimbangkan adalah penggunaan virtual trading. Dalam simulasi perencanaan keuangan warisan, virtual, virtual trading adalah platform yang memungkinkan individu untuk menguji berbagai strategi bisnis, termasuk pengelolaan keuangan. Dengan menggunakan virtual trading poems, kita dapat lebih memahami cara kerja sistem untuk melakukan perencanaan keuangan warisan yang aman dan bebas risiko. Selain itu, virtual trading memberikan kesempatan untuk menguji berbagai strategi perencanaan, sehingga dapat menilai potensi keberhasilan tanpa harus membuat keputusan yang berisiko tinggi. Pelaksanaan virtual trading. Pelaksanaan virtual trading adalah kegiatan simulasi perdagangan atau investasi di pasar keuangan menggunakan platform digital tanpa melibatkan uang yang nyata. Virtual trading sering digunakan untuk tujuan edukasi, pelatihan, atau uji coba strategi investasi. Tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman kepada trader tanpa risiko finansial. Dalam pelaksanaannya, trader melakukan transaksi seperti membeli atau menjual saham, mata uang, atau instrumen lainnya di pasar yang diciptakan dalam simulasi tersebut. Pelaksanaan virtual trading ini dengan menggunakan aplikasi Poems ID, simulasi perdagangan saham secara online yang dirancang untuk membantu pengguna, terutama mahasiswa, belajar dan memahami mekanisme pasar modal tanpa menggunakan uang sungguhan. Dengan fitur ini, kamu bisa mencoba jual beli saham dalam kondisi pasar yang menyerupai realita. Aplikasi Poems ID memberikan saldo virtual untuk digunakan sebagai modal latihan, sehingga pengguna atau mahasiswa bisa mengeksplor strategi investasi, mengamati pergerakan harga saham, dan memahami resiko pasar tanpa takut kehilangan uang asli. Tujuan pelaksanaan virtual trading dengan menggunakan aplikasi Poems ID antara lain sebagai berikut. Memberikan pengalaman tanpa risiko, meningkatkan pemahaman pasar keuangan, dan membiasakan diri dengan alat dan platform trading. Di sini ada 3 perusahaan yang sahamnya kita beli dengan menggunakan aplikasi Poems ID, yaitu yang pertama ada Indosat atau ISAT, yang kedua ada Sahid Jaya Internasional atau SHID, dan yang ketiga ada saham atau perusahaan Surya Citra Media atau SCMA. Yang pertama ada saham Indosat atau ISAT. Indosat atau ISAT menjadi salah satu perusahaan yang dipilih untuk melakukan investasi jangka panjang dalam kurun waktu kurang lebih 55 tahun ke depan dalam pelaksanaan keuangan warisan. Berdasarkan analisis, Indosat memiliki rata-rata pertumbuhan harga saham sebesar 129,23% dengan pertumbuhan EPS sebesar 4%. Berdasarkan gambar di atas, alokasi saham yang dilakukan ke perusahaan Indosat sebesar 35% dari 100% dengan dana awal sebesar 511.119.643 rupiah. Dana investasi yang akan dialokasikan sebesar 178.791.774,55 rupiah. Price atau harga saham ISAT hari ini sebesar 2.470. Pelaksanaan ini menggunakan
Poems ID memiliki biaya tambahan berupa free transaksi sebesar 357.162 rupiah dengan pembelian lots sebanyak 723 lot saham. Maka pembelian saham menjadi 178.938.162 rupiah. Yang kedua ada saham Sahid Jaya Internasional atau SHID. Sahid Jaya Internasional atau SHID merupakan salah satu perusahaan yang dipilih untuk melakukan investasi jangka panjang dalam kurun waktu kurang lebih 55 tahun ke depan. Dalam pelaksanaan keuangan warisan, berdasarkan analisis, Sahid Jaya Internasional memiliki rata-rata pertumbuhan harga saham sebesar 138,3% dengan pertumbuhan EPS sebesar 4%. Berdasarkan gambar di atas, alokasi saham yang akan dilakukan ke perusahaan Sahid sebesar 20% dari 100%, dengan dana awal sebesar 511.119.643 ribu rupiah, dana investasi yang akan dialokasikan sebesar 127.879.14.575 ribu rupiah. Harga saham SHID hari ini sebesar 945. Pelaksanaan ini menggunakan Poems ID memiliki biaya tambahan berupa fee transaksi sebesar 255.399 ribu rupiah. Dengan pembelian lot sebanyak 1.351 lot saham, maka pembelian saham menjadi 127.924.839 ribu rupiah. Berikut ada perusahaan Surya Citra Media. Perusahaan Surya Citra Media menjadi salah satu perusahaan yang dipilih untuk melakukan investasi jangka panjang dengan kurun waktu kurang lebih 55 tahun ke depan dalam pelaksanaan keuangan warisan. Berdasarkan analisis, Surya Citra Media memiliki rata-rata pertumbuhan harga saham sebesar 126,92% dan pertumbuhan EPS sebesar 9%. Berdasarkan gambar di atas, alokasi saham yang dilakukan ke perusahaan Surya Citra Media sebesar 40% dari 100% dengan dana awal sebesar 511.119.643 rupiah. Dana investasi yang akan dialokasikan sebesar 204.447.857 ribu rupiah. Harga saham Surya Citra Media hari ini sebesar 161. Pelaksanaan ini menggunakan Poems ID memiliki biaya tambahan berupa fee transaksi sebesar 408.875 ribu rupiah. Dengan pembelian lotsnya sebanyak 12,698 lot saham, maka pembelian saham menjadi 204.846.675 ribu rupiah. Evaluasi portofolio ketiga saham. Setelah melakukan pembelian dari ketiga saham tersebut yang telah melakukan virtual trading menggunakan aplikasi Poems ID, berikut adalah hasilnya. Pada gambar di atas, terlihat portofolio saham pada ketiga perusahaan yang dipilih, yaitu perusahaan Indosat atau ISAT, Sahid Jaya Internasional atau SHID, dan Surya Citra Media atau SCMA. Untuk saham ISAT mengalami kenaikan sebesar 0,09% atau setara dengan Rp190.000 dengan harga saham ISAT hari ini sebesar Rp2.470. Saham SCMA per hari ini mengalami penurunan terbesar di antara ketiga saham sebesar minus 6,02 minus 6
atau setara dengan Rp24.644.399 dengan rata-rata pembelian lot sebanyak 12.698 dengan harga saat ini sebesar 161. Saham Sahid juga mengalami penurunan sebesar minus 0,01% atau setara dengan Rp32.000 dengan rata-rata pembelian lot sebanyak 1.351 dengan harga saham Sahid Jaya Internasional atau SHID hari ini sebesar 945. Pertama-tama, buka aplikasi Poems ID, lalu masukkan Poems ID, paspor, dan juga PIN. Pastikan di pojok kanan atas, teman-teman sudah ganti dari akun main server ke akun virtual account. Dikarenakan di sini kita sedang belajar virtual trading dengan menggunakan virtual account, kita klik bagian Pro Stock. Setelah muncul tampilan seperti ini, lalu kita klik bagian atas Search, kemudian ketik kode saham yang akan kita beli. Saya akan membeli saham Indosat dengan kode ISAT. Dapat kita lihat di sini harga price hari ini yaitu 2.470. Lalu kita masukkan lots yang akan kita beli. Saya akan masukkan 723 lot saham. Setelah itu kita klik tombol buy, lalu akan muncul tampilan konfirmasi pesanan seperti ini. Harga quantity atau share sebesar 72.300. Harga trade value sebesar Rp723.581.000 dengan fee transaksi sebesar Rp357.162.000. Jadi total pembayaran seluruhnya sebesar Rp173.938.162.000. Setelah itu kita klik submit, lalu pesanan Anda telah dikirim dan selesai. Kesimpulan, berdasarkan analisis mendalam terhadap data perencanaan keuangan warisan dan kinerja saham perusahaan-perusahaan yang telah dibahas, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut. 1. Pentingnya perencanaan keuangan warisan. Perencanaan keuangan warisan merupakan langkah strategi yang krusial untuk memastikan aset diwariskan sesuai keinginan dan meminimalkan potensi masalah hukum serta pajak di masa depan. Dengan perencanaan yang matang, individu dapat memberikan warisan yang berkelanjutan bagi keluarga dan orang-orang yang mereka sayangi. Kedua, fluktuasi kinerja saham. Kinerja saham perusahaan yang dianalisis yaitu Indosat, Hotel Sahid Jaya Internasional, dan Surya Citra Media menunjukkan fluktuasi yang signifikan selama periode 2019 sampai dengan 2023. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan landscape industri, persaingan bisnis, dan dampak pandemi COVID-19. Yang ketiga, pengaruh faktor eksternal. Faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi makro, dan perubahan teknologi memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja perusahaan dan pada akhirnya mempengaruhi kinerja saham. Yang keempat, pentingnya diversifikasi investasi. Untuk mengurangi risiko investasi, penting bagi investor untuk melakukan diversifikasi portofolio dengan statistikan dari jenis aset, termasuk saham, obligasi, dan reksadana. Yang kelima, peran analisis fundamental. Analisis fundamental merupakan alat yang penting dalam mengevaluasi kinerja perusahaan dan mengambil keputusan investasi. Dengan menganalisis laporan keuangan, rasio keuangan, dan faktor-faktor lainnya, investor dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang prospek perusahaan di masa depan. 3.2 Saran. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, berikut beberapa saran yang dapat diberikan. Saran umum. 1. Diversifikasi investasi. Jangan hanya bergantung pada satu jenis investasi saja. Sebaiknya diversifikasi portofolio dengan
menginvestasikan dana pada berbagai jenis aset seperti saham, obligasi, reksadana, dan properti. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko kerugian jika salah satu aset mengalami penurunan nilai. Yang kedua, ada konsultasi dengan profesional. Jika Anda merasa kurang yakin dalam mengambil keputusan investasi, sebaiknya konsultasikan dengan perencana keuangan atau manajer investasi yang berpengalaman. Mereka dapat memberikan saran yang lebih spesifik sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan Anda. Yang ketiga, ada pantau terus perkembangan pasar. Pasar keuangan selalu dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, penting untuk terus memantau perkembangan pasar dan melakukan penyesuaian portofolio investasi jika diperlukan. Yang keempat, ada tingkatkan pengetahuan. Teruslah belajar dan meningkatkan pengetahuan tentang pasar modal dan instrumen investasi. Semakin banyak pengetahuan yang Anda miliki, semakin baik pula keputusan investasi yang dapat Anda ambil. Bacaan. Saran khusus untuk setiap saham. 1. Saham Indosat. Perhatikan pertumbuhan sektor telekomunikasi. Kinerja saham Indosat sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor telekomunikasi. Perhatikan perkembangan teknologi 4G, persaingan dengan operator virtual, network operator, dan perubahan perilaku konsumen. Perhatikan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait industri telekomunikasi dapat memberikan dampak signifikan terhadap kinerja perusahaan. Yang kedua, saham Hotel Sahid Jaya Internasional. Perhatikan pemulihan sektor pariwisata. Kinerja saham Hotel Sahid Jaya sangat dipengaruhi oleh pemulihan sektor pariwisata. Perhatikan perkembangan kasus COVID-19, kebijakan pemerintah terkait pembatasan perjalanan dan tren pemulihan ekonomi. Perhatikan strategi perusahaan. Evaluasi strategi perusahaan dalam menghadapi tantangan pandemi dan upaya mereka untuk meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, saham Surya Citra Media. Perhatikan perkembangan industri media. Kinerja saham Surya Citra Media sangat dipengaruhi oleh perubahan lanskap media. Perhatikan pergeseran preferensi konsumen dan platform digital dan upaya perusahaan dalam beradaptasi dengan perubahan tersebut. Perhatikan diverifikasi pendapatan. Evaluasi upaya perusahaan dalam diverifikasikan pendapatan ke sumber pendapatan baru selain iklan. Saran untuk perencanaan keuangan warisan. 1. Evaluasi berkala. Lakukan evaluasi terhadap perencanaan keuangan warisan secara berkala, terutama jika terjadi perubahan kondisi finansial atau keluarga. Yang kedua, perbarui dokumen. Pastikan dokumen-dokumen terkait warisan, seperti wasiat dan surat kuasa selalu diperbarui dan sesuai dengan kondisi terkini. Yang ketiga, konsultasi dengan notaris. Konsultasi dengan notaris untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen warisan Anda dibuat secara sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian presentasi atau penjelasan materi tentang pelaksanaan keuangan warisan menggunakan aplikasi Poems ID. Bila ada kekurangan kata atau salah, maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.